Seorang laki-laki ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengenaskan di bawah sebuah pohon besar. Wajahnya membengkak, matanya menonjol, lidahnya menjulur keluar, dan sekujur tubuhnya mulai mengalami pembusukan. Awalnya banyak yang mengira kalau korban ini tersambar petir, tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi berawal dari janji palsu pesugihan, janji kaya dalam semalam, dan seorang ahli spiritual yang katanya bisa menarik uang gaib. Tapi ini bukan cerita mistis. Ini adalah penghilangan nyawa berencana yang disamarkan melalui ritual gaib. Akhirnya semua rahasia terbongkar karena satu hal yang tidak bisa dibohongi, yaitu ilmu kedokteran forensik. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang warga desa yang sedang mengembalai ternaknya di kawasan hutan, tiba-tiba saja mendapat kejutan yang mengerikan. Berawal dari dia mencium bau busuk yang sangat menyengat dari arah sebuah pohon besar. Warga itu pun mendekati sumber bau tersebut, dan dia sangat syok mendapati ada jasad manusia dalam kondisi yang sudah membusuk. Tubuhnya membengkak, kulitnya berwarna kehijauan, matanya menonjol keluar, lidah terjulur, dan badannya berbau sangat busuk. Warga itu pun ketakutan. Dia langsung melaporkan temuannya ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang pun datang dan melakukan pemeriksaan terhadap jasad tersebut. Waktu diperiksa, tidak ditemukan adanya perlukaan di tubuhnya korban, dan warga nggak mengenali siapa korban tersebut. Awalnya, warga menduga kalau korban tersebut tersambar petir. Tapi, mohon tepat ditemukannya jasad tadi nggak ada sama sekali tanda-tanda habis terbakar. Sama dengan tubuh itu, nggak tampak ada luka bakar sama sekali di tubuhnya. Dan yang paling aneh, ternyata jasad itu sama sekali nggak punya bekas luka luar. Pihak berwenang pun langsung evakuasi jasad dan bawanya untuk diidentifikasi. Tapi proses identifikasi sempat mengalami kesulitan karena kondisi jasad yang sudah nggak bisa dikenali. Di sekitar TKP juga nggak ditemukan benda apapun yang bisa digunakan sebagai petunjuk identitas jasad tersebut. Entah itu dompet, kartu tanda pengenal, handphone, nggak ada sama sekali. Tapi pihak yang berwenang nggak tinggal diam. Mereka pun mencari identitas korban dari daftar orang-orang yang hilang. Dan kebetulan, di daerah sekitaran jasad tersebut ditemukan memang ada laporan orang hilang, yaitu seorang pria yang kita sebut saja namanya Dharma, usianya 55 tahun. Pihak keluarga melaporkan bahwa Dharma sudah beberapa hari menghilang dan belum kembali ke rumah. Dan gak ada yang tahu Dharma pergi kemana. Setelah dilakukan identifikasi dengan cara lain, barulah ketahuan bahwa memang benar kalau jasad itu adalah Dharma. Teman-teman, sebelum kita bahas kasus ini lebih lanjut, saya jelaskan dulu siapa Dharma. Dharma ini sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dharma ini adalah ketua tim dan dia sangat dihormati oleh para anggotanya. Dharma dikenal tegas, disiplin, tapi juga santun dalam bicara. Semua orang nyaman bekerja dengan Dharma. Semua teman Dharma mengenal Dharma sebagai sosok yang sangat baik dan juga cerdas. Ketika mendengar kabar kalau Dharma ditemukan dalam kondisi nggak bernyawa, mereka semua tentu aja sangat terkejut dan terpukul. Tambah lagi, saat keluarga dan kerabat mengetahui daerah tempat jasad Dharma ditemukan. Mereka tambah heran, daerah tersebut tuh cukup jauh dari tempat tinggalnya Dharma. Tambah lagi, Dharma juga nggak punya riwayat penyakit apapun. Keluarga dan teman-teman Dharma meminta agar kasus ini diusut dengan tuntas. Mereka ingin Dharma mendapatkan keadilan. Akhirnya dilakukan otopsi terhadap jasadnya Dharma. Dan hasilnya membuat banyak sekali pihak kaget. Karena ditemukan ada zat berbahaya dalam tubuhnya Dharma. Zat ini adalah senyawa kimia yang sangat berbahaya jika sampai masuk ke tubuh manusia. Zat ini bekerja dengan sangat cepat menghambat kerja enzim yang menjadi pembangkit tenaga sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh manusia nggak bisa lagi menggunakan oksigen. Akibatnya terjadi kekurangan oksigen pada sel-sel tubuh dan akhirnya korban pun meregang nyawa. Jika zat ini masuk ke dalam tubuh, gejala yang muncul akan sangat cepat. Dalam hitungan menit, seseorang bisa kehilangan nyawanya.
Dan zat berbahaya ini ditemukan dalam jumlah yang sangat besar di tubuhnya Dharma. Keluarga yang mendengar hasil pemeriksaan ini pun gak habis pikir. Bagaimana bisa zat itu masuk ke dalam tubuhnya Dharma? Padahal zat ini bukan zat yang umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Ada dua kemungkinan yang awal dipikirkan oleh pihak yang berwenang. Entah Dharma menghilangkan nyawanya sendiri atau ada yang sengaja mau menghilangkan nyawanya Dharma. Pihak yang berwenang pun melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pertama-tama, pihak yang berwenang meminta keterangan pada keluarganya korban. Menurut keterangan keluarganya, Dharma terakhir kali terlihat pergi keluar rumah menggunakan motornya. Dharma cuma bilang kalau dia mau menemui seorang temannya. Saat itu sama sekali nggak ada keanehan di sikapnya Dharma. Tapi sejak hari itu Dharma ataupun motornya nggak pernah balik lagi ke rumah. Pihak yang berwenang akhirnya melacak keberadaan motor Dharma untuk mencari jejaknya. Dan akhirnya motor Dharma ditemukan di rumah seorang pria bernama Maman. Maman ini juga bukan orang sembarangan. Maman dikenal sebagai seorang ahli spiritual di lingkungan tempat dia tinggal. Banyak orang yang datang ke Maman untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia supranatural. Walaupun Maman ini terbilang masih cukup muda, tapi menurut pasien-pasiennya ilmunya sangat manjur. Yang berwenang pun mendatangi tempat tinggalnya Maman. Dan benar aja di depan tempat tinggalnya terparkir motornya Dharma. Platnya masih sama tapi beberapa bagiannya seperti sudah dimodifikasi. Pihak yang berwenang langsung masuk dan menanyai Maman soal tersebut. Awalnya Maman bungkam, dia sama sekali gak mau bicara. Tapi dia semakin terpojok ketika pihak yang berwenang juga menemukan handphone milik Dharma di rumahnya Maman. Akhirnya Maman pun mengaku, ya, saya yang sudah menghilangkan nyawanya Dharma. Maman pun dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Di kantor, Maman menceritakan semuanya dengan sangat detail. Jadi semuanya berawal ketika Dharma ternyata punya keinginan yang gak banyak orang tahu. Sebenarnya Dharma punya keinginan untuk menjadi kaya dengan cara yang mudah. Dharma ingin menggunakan jalan mistis untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Istilahnya Dharma mau melakukan ritual untuk mencari uang gaib. Dharma sempat mencari informasi tentang ahli spiritual yang terkenal sakti. Sampai akhirnya dia pun menemukan informasi tentang seorang ahli spiritual bernama Maman. Dharma yang sudah dibutakan keinginan ingin kaya dalam waktu cepat, tanpa curiga langsung mendatangi Maman. Padahal udah bisa kita tebak ya teman-teman, Maman gak punya kemampuan mistis sama sekali. Dan selama ini Maman sudah banyak banget melakukan penipuan. Ketika Dharma bertemu dengan Maman, Maman mengatakan, iya dia memang ahli menggandakan uang. Caranya dengan menarik rezeki dari dimensi gaib. Dharma pun langsung percaya, apalagi ketika Maman menunjukkan kemampuannya dalam menggandakan uang. Di depan Dharma, Maman menunjukkan cara menggandakan uang dengan cara dimasukkan ke sebuah kotak. Padahal yang dilakukan oleh Maman adalah sebuah trik sulap yang sebenarnya bisa banget dipelajari oleh siapapun. Tapi lagi-lagi, karena Dharma sudah sangat ingin mendapatkan uang banyak dengan cara yang mudah, Dharma sama sekali nggak curiga. Dharma langsung yakin dan meminta Maman untuk menggandakan uangnya. Tapi Maman bilang kalau ilmu ini nggak bisa sembarangan digunakan. Harus ada ritual yang dilakukan. Dharma pun setuju dan menanyakan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan ritual tersebut. Maman pun minta Dharma untuk membawa sejumlah uang. Maman menyebutnya sebagai mahar spiritual. Dan nantinya uang itu akan dikalikan sehingga 100 kali lipat. Waktu itu Maman menjadwalkan ritual untuk dilakukan di sebuah hutan terpencil yang memang terkenal angker. Menurut warga sekitar, hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dengan aura yang sangat kuat. Dharma makin yakin dengan kemampuannya Maman, karena gak sembarang orang berani masuk ke hutan angker tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ritual pun dilakukan. Ritual saat itu dilakukan tengah malam. Maman membakar dupa, mengucapkan beberapa mantra di bawah sebuah pohon besar yang katanya menjadi pusat aura gaib dari hutan tersebut. Tapi setelah beberapa saat gak terjadi apa-apa. Dharma mulai bingung nih, kok gak terjadi apa-apa? Kenapa uangnya belum digandakan? Kayaknya kemarin waktu di rumahnya Maman gampang banget menggandakan uang. Ini ada apa? Saat itu Maman beralasan kalau uangnya itu belum turun karena nggak ada restu dari alam gaib. Akhirnya meminta waktu untuk melakukan ritual di hari yang lain. Saat itu Dharma pikir ya udah mungkin Maman ini bener. Dan ritual kedua dilakukan beberapa minggu kemudian. Masalahnya lagi-lagi nggak terjadi apa-apa.
Dan sekali ini Dharma mulai merasa curiga dan juga kesal. Kesabarannya mulai menipis. Saking kesalnya dia sampai menghina Maman dengan kata-kata kasar. Dia bilang kalau Maman itu adalah ahli spiritual gadungan. Dharma juga menuduh kalau Maman hanya ingin mengambil uangnya tanpa hasil. Dengan marah, Dharma mengancam akan menyebarkan penipuan yang dilakukan oleh Maman. Dengar ini, Maman mulai merasa ketakutan. Dia khawatir nanti kedoknya akan ketahuan. Dia khawatir akan menjadi bulan-bulanan semua orang yang akhirnya sadar kalau selama ini mereka kena tipuannya Maman. Maman juga merasa harga dirinya terinjak-injak. Maman merasa dipermalukan oleh seseorang yang sebelumnya justru meminta bantuannya. Setelah ritual kedua gagal, Dharma pun pulang ke rumah dengan rasa kesal di hatinya. Sementara itu, Maman mulai menyimpan sebuah niat jahat. Maman berniat untuk menghilangkan nyawanya Dharma. Maman mulai merencanakan semuanya dengan amarah yang sudah dia pendam di hatinya. Beberapa waktu kemudian, Maman mulai menghubungi si Dharma. Maman kembali menawarkan Dharma semacam ritual untuk menggandakan uangnya. Awalnya udah pasti Dharma menolak dan mengatakan kalau dia nggak mau ketipu lagi. Tapi Maman meyakinkan kalau saat itu para makhluk gaib sudah memberikan izin dan uang mereka pasti akan tersedia. Maman sampai berjanji kalau ritual ini nggak akan gagal seperti sebelumnya. Maman berani bilang, kalau malam ini gagal, saya akan berhenti jadi ahli supranatural. Dharma pun akhirnya tergoda dengan janji-janji manisnya Maman. Setelah 2 ritual sebelumnya nggak membuahkan hasil, inilah harapan terakhirnya. Dharma pun berangkat ke hutan tempat dia dan Maman melakukan ritual sebelumnya. Saat dia sampai, ternyata Maman sudah menunggu di pohon tadi. Dia sampai duluan. Seperti sebelum-sebelumnya, Maman membawa beberapa peralatan ritual seperti dupa dan juga kemenyan. Tapi kali ini ada yang berbeda. Maman membawa botol yang sudah berisi air. Dia bilang, ini adalah air suci. Dalam ritual pesugihan ini itu harus diminum oleh Dharma. Saat waktu menunjukkan tengah malam, ritual pun dimulai. Keduanya duduk bersila di bawah sebuah pohon besar. Maman membaca mantra, menggetarkan lonceng kecil dan mengayunkan dupa ke arah Dharma. Dharma pun semakin percaya kalau malam ini adalah malam keberuntungannya. Dia akan mendapatkan banyak sekali uang gaib. Karena Maman sangat serius dalam menjalankan ritual kali ini. Itu menumbuhkan sugesti dalam pikirannya Dharma. Malam ini udah pasti nih, dia pulang sebagai orang yang kaya raya. Setelah membaca mantra-mantra, Maman kemudian mengambil botol berisi air suci yang sudah dia bawa tadi. Dia bilang ke Dharma, ini saatnya. Minum air ini sebagai lambang pemanggilan kekayaan. Tanpa curiga sama sekali, Dharma mengambil botol itu. Dia meneguk seperempat isinya. Anehnya, beberapa detik kemudian kepalanya mulai terasa sakit luar biasa. Mukanya pucat dan napasnya mulai terengah-engah. Sampai akhirnya Dharma ambruk ke tanah dengan mata terbelalak. Saat itu tubuhnya sempat kejang-kejang dan keluar busa dari mulutnya. Sebelum akhirnya Dharma benar-benar berhenti bergerak. Ternyata air yang sudah disiapkan dalam botol tadi memang bukan air biasa. Maman sudah mencampur air tersebut dengan zat berbahaya. Maman berharap air tersebut bisa melenyapkan nyawa Dharma dengan cepat. Dan memang, dalam hitungan menit Dharma langsung kehilangan nyawanya. Gejala awal yang paling sering terlihat itu adalah rasa pahit atau rasa seperti logam di mulut. Diikuti dengan mual, hebat, muntah-muntah, seringkali sertai busa yang keluar dari mulut. Korban juga akan mengalami sakit kepala mendadak, pusing dan sesak napas yang luar biasa. Gejala kemudian berkembang jadi kejang-kejang, napas cepat namun dangkal, dan kulit bisa tampak merah terang karena tubuh gak bisa menggunakan oksigen yang ada di cairan tubuh. Saat kondisi memburuk, korban bisa muntah cairan tubuh akibat iritasi lambung, karena zat tadi juga mengiritasi saluran pencernaan. Kemudian akan disusul dengan penurunan tensi, denyut jantung melemah, dan puncaknya henti napas dan hilangnya nyawa jika tidak segera tertangani. Semua gejala ini terjadi dengan sangat cepat, karena zat tersebut secara langsung menghentikan fungsi dasar sel tubuh dalam produksi energi, yaitu mengambil oksigen. Sel nggak bisa lagi mengambil oksigen. Itulah yang terjadi sama Dharma, teman-teman. Makanya ketika dilakukan otopsi di lambungnya ada jejak zat berbahaya. Dharma pun kehilangan nyawanya di tengah ritual yang dia kira akan membawa kekayaan luar biasa. Tapi kenyataannya, ritual tersebut hanya bagian dari rencana Maman untuk menghilangkan nyawanya Dharma. Saat Dharma sudah meninggal dunia, Maman sempat duduk di samping jasadnya. Di satu sisi Maman merasa lega dan puas karena rencananya berhasil.
Dharma sudah meregang nyawa. Dia sudah nggak hidup lagi. Gangguannya sudah hilang. Maman pun mulai menjalankan tahap kedua dari rencananya, yaitu menghilangkan jejak. Pertama-tama, Maman mengambil semua barang miliknya Dharma, mulai dari sepeda motor, handphone, dan juga dompetnya. Motor dan handphone Dharma dia simpan. Sementara, dompet yang berisi identitas dan kartu-kartu penting milik Dharma langsung dia buang ke saluran air. Dan setelah itu, Maman meninggalkan jasad Dharma begitu aja. Jasad Dharma tergeletak begitu aja di tengah hutan, tanpa dikubur dan sama sekali nggak ditutup. Maman berharap jasad Dharma akan dianggap sebagai jasad tanpa identitas jika nanti ada yang menemukan. Dia kembali ke rumah dengan sepeda motor curian dan juga handphone miliknya Dharma. Maman pun memodifikasi motor Dharma supaya nggak lagi dikenali siapapun yang melihatnya. Dia juga berniat menjual handphone milik Dharma untuk mendapatkan uang tambahan. Tapi memang bangkai yang ditutupi pada akhirnya akan tercium. Maman tertangkap karena kesalahannya sendiri. Memang motor Dharma sudah modifikasi, tapi tadi pelatnya sama sekali nggak dia ganti. Dan akhirnya masih ketahuan lah kalau itu memang motornya Dharma. Setelah mendengarkan semua pengakuannya Maman, pihak yang berwenang pun langsung menetapkan Maman sebagai tersangka. Setelah mengakui semua, Maman juga memperagakan ulang kejadian itu di lokasi tempat ritual dilakukan. Yang menunjukkan titik tempat korban duduk bersila, titik tempat dupa dibakar di mana, dan juga titik ketika Dharma ambruk setelah meneguk air yang disiapkan oleh Maman. Maman saat ini sedang menjalani proses hukumannya. Maman pun terancam mendapatkan hukuman yang paling maksimal, karena terbukti ini bukan tindak pidana penghilangan nyawa biasa. Maman sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari. Walaupun Maman sudah ditangkap, banyak banget pertanyaan yang muncul dari kasus ini. Yang pertama, bagaimana mungkin karyawan yang terkenal terpelajar, cerdas itu percaya dengan cara instan untuk mendapatkan uang? Jawabannya teman-teman sebenarnya sederhana. Karena manusia itu bisa banget kehilangan logika ketika dikuasai oleh ambisi dan juga keputusasaan. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh media, keluarga mengaku kalau Dharma memang punya obsesi menjadi kaya dalam waktu yang cepat. Dharma tuh sering banget nih ngomongin soal pensiun dini dan mau bisnis besar setelah nanti dia berhenti bekerja dari perusahaannya. Tapi masalahnya, Dharma tuh nggak punya cukup uang. Selama ini dia merasa kalau gaji yang dia dapat itu sangat kurang. Menurut perhitungannya setelah pensiun menjadi karyawan, Dharma masih harus bekerja lagi. Karena uang tabungannya mungkin hanya cukup untuk waktu yang singkat. Dan saat itulah Dharma pun lari ke jalan yang salah dan bertemu dengan Maman. Seseorang yang akhirnya merenggut nyawanya Dharma. Pihak keluarga sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka sama sekali gak menyangka kalau Dharma akan kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Kasus ini pun menjadi heboh, banyak banget media yang memberitakannya. Tapi di balik itu semua terdapat pesan yang bisa diambil oleh banyak orang, termasuk kita semua. Gak ada keajaiban yang bisa membuat kita kaya raya dalam semalam. Kalaupun ada yang mengklaim, itu bisa jadi adalah penipuan, manipulasi, dan bahaya mengintai di balik ritual yang dilakukan. Kasus ini juga memperkuat peran ilmu forensik dalam pengungkapan kebenaran. Tanpa adanya otopsi, mungkin orang-orang akan tetap menganggap kalau Dharma meninggal karena tersambar petir. Dan pelaku akan terus bebas. Mungkin juga akan ada korban lain setelah Dharma. Mungkin juga Maman tetap akan melanjutkan aksinya. Tapi pada akhirnya kebenaran berhasil terungkap. Dan Maman gak bisa lagi menyembunyikan dirinya di balik asap dupa dan juga bahasa-bahasa mistis. Teman-teman, dalam hidup ini kita semua punya keinginan untuk sukses, untuk bahagia, dan kalau bisa kaya dalam waktu yang singkat. Tapi justru karena keinginan semacam itulah kita jadi rentan dibutakan oleh janji-janji yang terdengar indah tapi penuh dengan tipu daya. Ketika logika mulai dikalahkan oleh ambisi, kita bisa dengan mudah percaya pada hal-hal yang belum tentu benar. Kita mulai mencari jalan pintas tanpa sadar bahwa jalan itu seringkali dipenuhi dengan jebakan yang nggak kelihatan. Dan ketika harapan dipertaruhkan pada sesuatu yang nggak bisa dibuktikan, maka kekecewaan hanya tinggal menunggu waktu. Nggak semua orang yang tampak meyakinkan tuh benar-benar punya niat yang baik. Kadang-kadang topeng kebaikan itu menutupi rencana yang paling gelap. Maka sebelum mengambil keputusan besar, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa ini masuk akal? Karena dalam dunia nyata nggak ada kekayaan yang datang secara ajaib.